Salah satu hal kenapa kalau jenazah itu tidak dikuburkan segera, pada saat tubuh manusia itu sudah dingin, Hmm. Allah menciptakan bakteri yang ada dalam tubuh manusia, bakteri di mana itu akan muncul mulai setelah badan yang ditumpangin itu dingin. Nah, dia mulai bereaksi. Tema kita pagi hari ini adalah mengapa mengubur jenazah harus disegerakan. Ini temanya universal ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini di luar dari jenazah yang terkena COVID. Ini secara keseluruhan gitu ya. Mengapa mengubur jenazah harus disegerakan? Mari kita dengarkan tausiah dari guru kita Pak Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Karena saat ini corona lagi gencar-gencarnya. Seperti yang saya ceritakan beberapa tahun, 1 tahun sebelumnya, yang terkena ini banyak sekali dari para pejabat, para cerdik pandai, dan juga para alim ulama. Kita harus hati-hati. Tema kita, mengapa mengubur jenazah harus disegerakan. Memang seperti halnya sabda Nabi, segerakanlah dalam mengurus jenazah. Jika jenazah tersebut adalah orang yang soleh, maka kalian mempercepat kebaikan baginya. Jika jenazah tersebut selain orang yang soleh, maka kalian melepaskan keburukan dari pundak kalian. Hadis ini menceritakan bahwa pengurus jenazah orang yang soleh ataupun orang yang selain soleh itu benar-benar disegerakan untuk dikubur. Sebenarnya semuanya baik untuk kita. Karena itu adalah hukumnya fardu kifayah. Kenapa baik? Ya memang harus disegerakan. Kalau memang kita tidak ada yang mengurusi, orang muslim di sekitar situ dosa semua. Jadi kita harus benar-benar menyegerakan mengubur jenazah. Salah satu hal kenapa kalau jenazah itu tidak dikuburkan segera, pada saat tubuh manusia itu sudah dingin, Allah menciptakan bakteri yang ada dalam tubuh manusia, bakteri di mana itu akan muncul mulai setelah badan yang ditumpangin itu dingin. Nah, dia mulai bereaksi. Kista di bakteri penutupnya itu akan membuka dan bakteri mulai menggerogoti. Dan telur-telur larva cacing dari makanan-makanan yang kita makan yang sebenarnya masih ada mulai menetas. Sehingga di situ mulailah larva-larva dari makhluk yang nanti akan menyelesaikan tubuh manusia itu akan jalan terus. Semuanya seperti itu dan itu sunatullah. Dan yang jelas pada saat kalau memang masih ada di ruang terbuka, masih kena oksigen, tidak tidak dibalsem umpamanya kalau orang-orang Mesir itu dibalsem ya. Tapi bagi orang Islam sudah tidak. Maksudnya tidak diurus, tidak dikuburkan dengan cepat, mulai keluar cairan. Jadi dari bakteri yang ada dalam tubuh tersebut, dia akan bereaksi menjadikan panas di daerah sekitar, kemudian mengeluarkan cairan. Dari lubang-lubang itu akan keluar cairan. Dan cairan itu sudah jelas baunya busuk. Sudah sangat jelas. Dan itu sunatullah sebenarnya. Dan inilah yang diharuskan disegerakan dikubur karena itu bisa menjadikan fitnah bagi orang tersebut, jenazah tersebut. Jadi kita harus memahami bagaimana seorang muslim harus secepatnya mengubur jenazah. Kalaupun menunggu, silakan menunggu tapi tidak dalam bentuk yang panjang. Kalau menunggu untuk menyolatkan sampai terkumpul 40 orang untuk menyolatkan jenazah, silakan. Karena itu tidak memerlukan waktu yang lama insya Allah. Tapi kalaupun tidak, darurat pun tidak apa-apa, yang penting ada yang menyolatkan. Mudah-mudahan kita paham, jangan sampai kita itu mikirkan bahwa yang meninggal ini orang pencoleng, perampok, pezina. Tapi kalau dia muslim, tetap kita harus menjalankan. Betul.
Karena itu adalah fardu kifayah. Jangan sampai kita menjadikan fitnah bagi saudara kita sendiri. Persoalan dosa urusannya dengan Allah Ta'ala, bukan dengan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Penjelasan secara biologisnya dan mengapa harus disegerakan seperti itu Pak Ustadz ya. Insya Allah seperti itu. Agar tidak mengeluarkan bau. Semuanya logis Islam itu Masya Allah ya. Selanjutnya yang akan berikan tausiah kata kita Ustadz Abai. Silakan Pak Ustadz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati terkhusus kepada guru kita Ustaz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan keberkahan kepada kita. Sehingga hidup yang singkat ini kita manfaatkan betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tema yang akan kita angkat adalah mengapa mengubur jenazah harus disegerakan. Bahwasanya dalam kaidah usul fikih ini merupakan amrun lil wujub, sesuatu kewajiban secara kolektif yang memang harus dilakukan oleh umat Islam. Pada dasarnya ini merupakan kewajiban yang tidak bisa ditolerir. Sehingganya menyambung dari apa yang disampaikan oleh guru kita, andai ada pengabaian dari setiap orang ketika dalam pelaksanaan untuk mengurusi jenazah, mereka mengabaikan secara mutlak dan zahir secara sengaja, maka tahkimnya adalah semua yang ada pada kampung tersebut dihukumi berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu amat memuliakannya agama kita terhadap masalah mengurusi jenazah, sehingganya Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, asri'u bil janazah fa in taku solihat. Apa kata Rasulullah? Fa khairu qadamatuha. Apabila ada jenazah mereka meninggal dunia, fa asri'u bi zanajah, segerakanlah untuk diurusi jenazahnya. Sehingganya rukun daripada mengurusi jenazah itu dalam fikih dikatakan pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Bagian rukun ini jangan sampai salah satu salah lainnya untuk tidak berurutan, melainkan harus sesuai dengan syariatnya. Sehingga adalah apa? Khawatir menurut para fikih ketika tidak disegerakan, menurut para fikih ketika tidak lakukan secara cepat, yughayyiru lil mayit, akan ada perubahan pada mayit tadi. Sebagaimana guru kita sampaikan, fisiknya berubah dan lainnya berubah. Sehingganya inilah yang menjadikan segera untuk kita jenazah ini diurus secara baik. Yang kedua adalah apa? Bahwa ketika dia soleh, orang yang sudah meninggal dalam keadaan soleh, mereka ingin berjumpa indal liqa'i rabbih, ingin segera bertemu dengan apa yang pernah mereka lakukan di alam dunia ini. Sehingganya bagi mereka yang punya keimanan, meninggal adalah pintu pertama untuk menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka min riyadil jannah, tinggal dan tetap di tempat yang penuh dengan kemuliaan seperti taman-tamannya surga. Andai ada di antara hamba Allah yang mereka meninggal tidak dengan redhonya Allah, melainkan bersamaan dengan laknatnya Allah, maka itu pun akan menjadi satu tempat yang akan menistakan bagi mereka, dan tempat yang akan begitu lama sehingga tidak betah. Pun mereka berkata dalam Al-Quran, Rabbana sami'na farsi'na na'mal solihan inna mukinun. Merugilah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Mereka berkata dengan kalimat amar, Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, aku akan ibadah kepadamu. Begitulah penyesalan orang-orang yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya mari sama-sama sebagai umat Islam kita lakukan sebaik mungkin dengan akhlak, dengan ilmu. Untuk tujuannya adalah apa?
membaguskan dari segala sesuatunya. Setiap orang akan kembali dan kembalinya dalam keadaan bagus. Mudah-mudahan pulangnya kita pun dalam keadaan husnul khatimah. Moga-moga apa yang saya sampaikan ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz. Masya Allah. Tuan Guru. Terima kasih. Silakan duduk. Masya Allah. Pemirsa, tema pagi hari ini menjadikan renungan untuk kita. Bahwa semuanya pasti akan mengalami mati ya. Dan semuanya nanti juga pasti akan dikuburkan. Nah tentunya pasti semua orang ingin mengalami kematian yang baik, yang husnul khotimah. Dikuburkan dengan cara yang baik. Kemudian juga insya Allah nanti bisa masuk dalam surganya Allah. Apa kita sudah siap dengan itu? Mari sama-sama kita belajar meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ajal bisa datang kapan saja. Sekali lagi terima kasih guru-guru saya Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Abai.